Sobat In Partner, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, di edisi kedua dari Corporate Plan ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat Corporate Plan atau Core Plan yang efektif dan efisien. Untuk membuat Corporate Plan, kita harus memahami yang namanya proses perencanaan strategis atau strategic planning process. Pada slide sudah tergambar adanya bagan tersebut. Nah, mari kita lihat. Step pertama dari proses ini adalah mengumpulkan fakta. Fakta bisa berupa data dan informasi dari dalam yang meliputi data resources, data performance, dan juga strategi yang dimiliki perusahaan. Selain itu, bisa juga dari eksternal mengenai customer, kompetisi, industri, dan sebagainya. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan sebuah alat analisis yaitu analisis SWOT. Setelah dilakukan analisis SWOT, tahap selanjutnya adalah melakukan review terhadap hasil analisis tersebut. Setelah direview, kemudian dibuat matrik strategi. Di dalam matrik tersebut, perusahaan akan mengetahui di manakah posisi mereka saat ini berdasarkan kondisi internal maupun eksternalnya. Dari matrik tersebut kemudian dikembangkan dan didefinisikan strategi yang tepat sesuai dengan posisi perusahaan pada matrik tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan review serta justifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini serta resources yang dimiliki guna mencapai tujuan serta visi dan misi dari perusahaan. Setelah mengetahui proses bagaimana cara membuat strategic planning seperti di slide sebelumnya, maka di slide kali ini kita akan membuat bagaimana langkah-langkah teknis pembuatan corporate plan. Yang pertama adalah tentu saja mengumpulkan data internal dan eksternal. Data internal itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu dapatnya adalah secara langsung, misalnya dengan wawancara atau dengan kuesioner. Sedangkan sekunder itu adalah data yang sudah tersedia, misalnya dalam bentuk dokumen, company profile, laporan keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah data eksternal. Data eksternal itu bisa didapatkan melalui benchmark dari perusahaan sejenis yang lini bisnisnya hampir sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian juga data-data kondisi makro yang biasa kita sebut sebagai PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, serta law atau hukum. Setelah mendapatkan data internal dan eksternal, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah analisis untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternalnya. Dari situ nanti kita bisa membuat penyesuaian atau adjustment bagaimana posisi perusahaan saat ini, langkahnya harus seperti apa, dan selanjutnya adalah kita bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan kita tentang strategi yang sesuai dengan kondisi dan analisis SWOT yang didapatkan. Sobat In Partner, apa sih sebenarnya analisis SWOT itu? Jadi analisis SWOT itu sebuah analisis untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternalnya. Nah, secara keseluruhan, jadi analisis SWOT itu dibagi dua, yaitu analisis kondisi internal yang meliputi strength and weaknesses, kemudian analisis kondisi eksternal atau yang kita analisis berupa threat and opportunity atau ancaman dan peluang. Nah, analisis kondisi internal dan eksternal itu nanti akan mengetahui bagaimana posisi perusahaan saat ini, apakah perusahaan itu baik-baik saja, apakah banyak ancaman, ataukah sedang mendapatkan banyak peluang. Nah, selanjutnya dari situ nanti bisa dikembangkan strategi yang tepat. Sobat In Partner, yang namanya corporate plan itu seperti manusia, punya jantung. Jantungnya apa? Yaitu analisis SWOT.
Jadi, dengan adanya analisis SWOT yang benar, maka pemilihan strategi juga benar. Nah, selanjutnya bagaimana formulasi strategi tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama, marilah kita buat grafik gap analisis seperti di samping ini. Grafik tersebut menunjukkan kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai 5 tahun mendatang sesuai dengan jangka waktu core plan atau corporate plan. Selanjutnya kita cari gapnya atau perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi 5 tahun yang akan datang. Dari hasil analisis gap, maka perusahaan bisa mengetahui pada kondisi growth seperti apakah yang diinginkan oleh perusahaan. Ada 3 kondisi growth. Yang pertama adalah intensive growth, kemudian integrative growth, dan yang terakhir adalah diversification growth. Pada intensive growth ada 3 pilihan strategi yang bisa diimplementasikan, yaitu market penetration, yang kedua adalah product development, dan yang terakhir adalah market development. Pada kondisi integrative growth ada 2 pilihan strategi. Yang pertama adalah vertical integration dan yang kedua adalah horizontal integration. Vertical integration sendiri dibagi menjadi 2, yaitu backward and forward integration. Backward itu adalah integrasi ke belakang atau ke supplier, kemudian forward integration itu integrasi ke depan atau yang menuju ke end customer. Selanjutnya, kalau untuk horizontal integration, maka arah integrasinya adalah dengan perusahaan lain yang sejenis, misalnya merger dan akuisisi. Kondisi yang terakhir adalah diversification growth. Pada kondisi ini, perusahaan bisa menerapkan sebuah strategi, yaitu strategi diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Tentu saja pengertiannya sangat mudah, yaitu membuat sebuah produk baru, modifikasi produk baru untuk di-launch atau ditawarkan pada pasar baru yang sama sekali berbeda dengan pasar sebelumnya. Nah, dari pemaparan singkat ini, saya yakin sekarang Sobat InPartner sudah mengetahui bagaimana cara membuat core plan yang efektif dan efisien. Ingatlah sebuah quote lama yang menyatakan bahwa a goal without a plan is just a wish. Jadi sebuah goal atau tujuan tanpa sebuah rencana adalah sebuah wish atau keinginan semata. Nah, Sobat Partner nggak mau kan seperti itu? Maka dari itu, mulai dari sekarang, coba deh terapkan corporate plan di perusahaan Anda. Baik itu skala kecil, skala menengah, maupun skala besar, semua membutuhkan core plan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sukses selalu dari saya. Terima kasih.